Welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan membahas soal anak indigo atau bocah indigo. Apa kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas anak indigo atau bocah indigo, terutama tentang apa dan bagaimana sebenarnya, apa yang dimaksud anak indigo, dan ciri-ciri anak indigo ini sendiri. Seperti apa soalnya? Istilah anak indigo sendiri saya yakin banyak dari Anda sudah pernah mendengar, terutama dari media. Nah, apa sih yang sebenarnya yang disebut anak indigo ini? Anak indigo atau yang disebut anak nila merupakan suatu istilah yang dipakai untuk merujuk pada seseorang anak yang diyakini memiliki kemampuan yang tidak biasa, khusus, spesial, dan bahkan bisa dikatakan supranatural ya. Untuk itu istilahnya sendiri memang bisa dikaitkan atau dikatakan bukan barang lama karena baru kita kenal sejak tahun 70-an. Meskipun keberadaan anak indigo ini sendiri tentu saja ada sejak jauh sebelum itu. Ada pandangan mengenai anak indigo ini, ada yang meyakini bahwa anak indigo adalah tahap evolusi manusia selanjutnya. Sehingga mereka memiliki kemampuan di atas normal atau istilahnya paranormal. Termasuk kemampuan telepati. Ada juga yang mengatakan bahwa anak indigo adalah anak yang lebih empati serta kreatif. Kemudian bagaimana cara kita mengenali seorang anak indigo alias ciri-ciri anak indigo. Seperti apa yang dikatakan bahwa masing-masing anak indigo bisa saja memiliki ciri yang berbeda antara satu anak dengan satu anak yang lain. Ada anak indigo yang cenderung antisosial sehingga sangat-sangat sulit dalam bergaul. Tetapi ada juga anak indigo yang tetap bergaul selayaknya anak-anak yang lain, sepantarannya dia. Namun meski demikian, si anak indigo ini akan cenderung lebih dewasa terhadap anak seusianya. Mereka cenderung ngemong, artinya mereka diyakini memiliki kedewasaan yang jauh melampaui usia, sedangkan jika kita berbicara soal ciri-ciri, maka beberapa ciri anak indigo yang kurang lebihnya dapat kita amati antara lain adalah yang pertama, mereka memiliki keinginan yang kuat serta mandiri. Mereka akan lebih banyak melakukan apa yang ada di dalam pikirannya daripada mematuhi kehendak orang tua. Yang kedua, mereka juga cenderung bijaksana serta memiliki tingkat kesadaran dan kebersamaan yang melampaui pengalaman hidupnya. Lalu yang ketiga, secara emosi anak indigo dapat bereaksi dengan sangat mudah sehingga tidak jarang mereka dihadapkan dengan permasalahan seperti kecemasan, stres, atau bahkan depresi. Lalu yang keempat, anak indigo juga kreatif dalam berpikir menggunakan otak kanan, tetapi kebanyakan tetap harus berusaha belajar menggunakan otak kiri, terutama selama mengenyam pendidikan di sekolah. Lalu yang kelima, anak indigo juga sering didiagnosa memiliki ADD atau ADHD karena memiliki perilaku yang impulsif yang disebabkan otak mereka memproses informasi yang jauh lebih cepat. Itulah mengapa mereka harus tetap bergerak agar selalu fokus. Kemudian ciri yang keenam bisa dikatakan adalah ciri yang paling familiar bagi banyak orang atau setidaknya ciri yang paling menonjol, yaitu anak indigo terkesan sangat peka. Mereka dapat melihat, mendengar, mengetahui suatu hal yang tidak diketahui kebanyakan orang. Lalu ciri yang ketujuh, anak indigo yang diyakini pula memiliki potensi dan bakat yang luar biasa, namun bakat ini bisa menghilang begitu saja jika mereka mendapatkan bentuk pengasuhan yang tidak sesuai. Nah, untuk yang ketujuh, ciri-ciri ini kira-kira ada berapa yang pernah Anda jumpai, terutama Anda mengenal secara personal anak indigo, anak Anda sendiri misalnya, atau bahkan Anda sendiri memiliki ketujuh ciri-ciri ini. Boleh ceritakan di kolom komentar. Dari saya cukup sekian, di kesempatan selanjutnya nanti akan saya bahas pula tentang bagaimana cara tepat untuk menghadapi seorang anak indigo. Semoga bisa menjadikan wawasan yang bermanfaat untuk Anda. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, dan salam rahayu.